Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Bapak banggakan, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melanjutkan pembelajaran di kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang bersuci sesuai syariat Islam, di mana materi ini akan menjelaskan tentang ketentuan bersuci, tata cara bersuci, dan penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Setelah kita belajar bab ketiga ini, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian toharoh secara bahasa dan istilah, menyebutkan dalil tentang toharoh atau bersuci, menyebutkan macam-macam cara bersuci, mempraktekkan tata cara bersuci, menerapkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebutkan hikmah bersuci atau toharoh dalam keseharian. A. Ketentuan bersuci. Apa itu makna bersuci atau toharoh? Bersuci berasal dari bahasa Arab, yaitu toharoh, ya, yang artinya suci. Ya, ada hadis menjelaskan at-tahuru syatrul iman, ya, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, ya. An-nadzafatu minal iman, sama ya, cuma beda redaksinya. An-nadzafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman, sama-sama kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan ada hadis mengatakan al-islamu nadzifun, Islam itu adalah agama yang bersih, ya, dari kata nadzif, ya, nadzafah, tahur, toharoh itu sinonimnya. Toharoh adalah nadzifun, bersih. An-nadzafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. Al-islamu nadzifun, Islam itu adalah agama yang bersih. Bersih maksudnya bersih dari sifat-sifat kemusyrikan, bersih di dalam hal akidahnya, yaitu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya itu secara bahasa, ya, arti toharoh secara bahasa adalah bersuci, ya, atau nadzafah. Mana dalilnya? Dalil tentang bersuci terdapat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 222, dan surat Al-Anfal ayat 11. Nah, nanti Bapak tugaskan kalian untuk mencari dan mencatat, ya, di rumah. Surat Al-Baqarah ayat surat 222 itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, ya, orang-orang yang bersih-bersih. Taubat itu bersih-bersih, taba ya, tubuh, kembali, ya. Bersih-bersih daripada apa? Dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu, dan mencintai al-mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang toharoh, yang suci, yang bersih. Bersih badan, pakaian, bersih tempatnya, ya, bersih lahir dan bersih batin, ya. Kalau mutatahhirin itu diartikan berarti bersih secara lahiriah. Kalau dohiriah itu
tadi taubat ya, bersih secara akidahnya, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta di surat Al-Anfal ayat 11 ya. Bapak tugaskan satu surat aja, tulis surat Al-Baqarah ayat 222. Itu penggalannya ya, di akhir ayatnya, bukan dari awal ya. Di akhir ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang berlaku bersih ya. Jadi satu surat aja yang pertama. Lanjutkan. Macam-macam cara bersuci ya. Macam-macam cara bersuci. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis ya. Tentu kalian harus bisa membedakan apa itu hadas dan apa itu najis ya. Ada di buku paket, kalian bisa buka perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh beribadah ya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh ibadah yang lainnya ya. Jadi hadas itu yang bersifat konkret ya, bersifat tidak nampak ya, tidak nampak. Sementara najis itu abstrak ya, nampak. Jadi najis itu adalah lawan daripada hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada wujudnya, itu baru najis ya. Hadas dibagi kepada dua ya, ada hadas kecil dan ada hadas besar ya. Yang seseorang bisa dikenai hadas kecil, diantaranya penyebab daripada hadas kecil itu ada berapa? Itu ada di buku paket halaman 34 ya. Keluar sesuatu dari kubul ya. Ada sesuatu yang keluar dari kubul. Apa itu kubul? Kubul itu lubang depan ya, yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Lubang depan, kubul, dan dubur. Kalau dubur berarti lubang belakang, anus ya. Nah, kalau ada yang keluar dari salah satu lubang itu, maka menyebabkan dia berhadas kecil ya. Yang kedua apa? Hilang akal. Akalnya hilang karena tertidur, maka dia berhadas ya, berhadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya. Bersentuhan ini menurut Imam Syafi'i membatalkan, menyebabkan orang yang bersentuhan itu memiliki hadas kecil ya, bersentuhan tanpa pelantara ya. Lalu menyentuh kubul atau kemaluan ya. Jadi ada 4 sebab seseorang berhadas kecil. Ulangi, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh ya, menyentuh kubul ataupun dubur. Jadi tangannya tamasya kemana-mana, jadi akhirnya menyentuh ya, akhirnya batal ya, akhirnya dia memiliki hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu ya. Yang kedua, bersuci dari najis. Tadi najis apa? Najis itu kotoran yang menyebabkan seseorang
kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu najis. Nah, kalau najis dibagi kepada 3 ya. Kalian sudah belajar di madrasah, di TPA ya dulu. Ada najis mukhafafah, najis mutawasithah dan mughalladah ya. Mukhafafah artinya najis yang ringan. Mutawasithah najis yang sedang. Najis mughalladah najis yang berat ya. Mana contohnya najis mukhafafah? Najis mukhafafah atau najis ringan itu contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Nah, kalau terkena kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, maka itu tergolong kepada najis yang ringan. Bisa kalian pelajari di buku paket ya, di situ jelas. Yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu najis sedang ya. Najis sedang, contohnya seperti apa? Kotoran manusia, kotoran binatang, itu masuk najis sedang. Yang ketiga, najis mughalladah, najis yang berat, air liur anjing ya, ataupun babi itu termasuk najis mughalladah, berat. Lanjut. Lanjutkan. Nah, kalian bisa lihat di buku paket halaman 33 sampai 34 ya, buku paket yang warna hijau ya, yang kalian udah punya di rumah masing-masing. Kita lanjutkan. Sini ya. Kok ke situ? Lanjutkan. Nah, sekarang tata cara bersuci. Ya, bersuci dengan mandi wajib. Nah, kalau bersuci dengan mandi wajib ini tadi termasuk kepada apa? Hadas besar. Oh, tadi kelewat ya. Mohon maaf, tadi kan hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, kalau hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi wajib. Ya, ada berapa yang menyebabkan seseorang berhadas besar? Ya, masih di buku paket di halaman 34. Yang menyebabkan seseorang berhadas besar itu ada 6. Yang pertama, berhubungan suami istri, berhubungan badan suami istri. Yang kedua, keluar mani ya, keluar sperma di laki-laki. Yang ketiga, haid, menstruasi. Yang keempat, melahirkan, wiladah ya. Bahasa Arabnya melahirkan apa? Wiladah. Dan yang kelima, nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Dan yang keenam, meninggal dunia. Nah, kalau seseorang terkena ini, maka menyebabkan dia berhadas besar. Ada berapa? Ada 6. Sementara kalau hadas kecil ada 4 ya. Nah, cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib. Ya. Dengan mandi wajib. Rukunnya ada berapa? Rukun mandi wajib ada 3. Pertama, niat mandi wajib. Ya. Jadi nanti kalian harus tahu ya, harus praktekkan. Karena sekarang usia kalian kan sudah mulai balik, ya udah ada yang menstruasi ya. Menstruasi itu kan haid ya, berarti kalau kalian sudah menstruasi udah terkena hadas besar, harus mandi, harus tahu cara mempraktekannya. Sekarang banyak di YouTube ya caranya. Yang pertama, niat mandi wajib. Nah, jadi setelah kalian masuk di kamar mandi, setelah kalian tanpa busana, niat dulu, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Setelah itu apa yang dikerjakan? Membasuh kemaluan ya. Membasuh kemaluan. Setelah membasuh kemaluan menggunakan sabun, kalian berwudu dulu ya.
menghilangkan najis dari badan. Nah, ini rukunnya, tapi tata caranya ya. Tata caranya itu tadi, pertama setelah niat kalian membasuh kemaluan pakai sabun biar bersih. Setelah itu berwudu, sunnah kalian berwudu terlebih dahulu ya. Setelah berwudu baru kalian mencuci seluruh anggota badan, dan diawali dari sebelah kanan ya. Kanan dulu, jangan lupa. Kanan baru kiri, kanan baru kiri. Sunnahnya seperti itu ya. Nah, setelah itu rukun yang kedua apa? Menghilangkan najis dari badan ya. Tadi ketika udah diguyur, berarti kita sudah berupaya untuk menghilangkan najis yang menempel di badan kita ya, pakai sabun. Terus yang ketiganya mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua harus basah ya. Laki-laki, perempuan semua harus basah. Nah, harus tahu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Nah, sekarang bersuci dengan wudu. Kalau bersuci dengan berwudu, ini upaya untuk menghilangkan hadas kecil ya. Upaya untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu ya. Rukun wudu ada berapa rukun wudu? Ada 6 ya, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ditambah oleh para ulama dalam hadis ya, dalam hadis jelaskan innamal a'malu binniyat. Dalam Al-Qur'an cuma 4 tapi ditambah dengan niat ya. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan tertib ya. Tertib itu apa? Berurutan ya. Dari 1 dulu, 1, 2, 3 itu namanya berurutan, tertib. Jadi rukun wudu ada 6, kalian hafalkan ya. Harus hafal. Yang ketiga, bersuci dengan tayamum. Kalau tayamum bersuci dari hadas apa? Kedua-duanya ya. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan sebab tidak ada air, maka alternatifnya adalah dengan tayamum, dengan tanah ya. Tata cara tayamum: niat tayamum dan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang dilafadzkan niatnya nawaitu tayammuma ya. Yang kedua, menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu. Menepukkan telapak tangan ke tempat berdebu ya. Misalkan kalian di rumah sakit, sedang sakit ya, yang menyebabkan tidak boleh terkena air, tepukan ke tembok ya. Setelah itu meniup debu di telapak tangan, tiup-tiup agar tidak terlalu tebal ya. Kalau di tembok sih enggak tebal ya, justru malah kurang. Terus mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu. Mengusap tangan sampai siku. Mengusap apa dulu? Tangan dulu apa muka dulu? Muka dulu ya, urutannya kan dalam wudu muka dulu, muka, setelah muka baru tangan. Caranya begini ya. Set. Tuh. Ya. Terus tangan, mengusap tangan sampai siku. Sampai sini ya. Set, gini caranya. Nanti kalian untuk lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube ya. Nah, jadi harus dimatikan dulu ya, lupa nih. Lalu sekarang lanjutkan materinya. Jadi kembali lagi sebentar. Bersuci dengan mandi wajib, upaya untuk menghilangkan hadas besar. Bersuci dengan berwudu, upaya untuk menghilangkan hadas kecil. Bersuci dengan tayamum, menghilangkan hadas kecil dan besar dengan sebab tidak ada
air. Oke, paham ya, insyaallah. Lanjutkan. Penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Penerapan perilaku bersuci, menjaga kebersihan diri. Jadi dengan bersuci kita bisa menjaga kebersihan diri, ya. Bersuci dari diri sendiri, badan, pakaian harus bersih. Mandi sehari minimal 2 kali, ya. Gosok gigi, potong rambut, rambut jangan dibiarkan panjang, ya. Dibersihkan, dirapihkan. Kumis, bulu-bulu itu sunnah. Kuku dipotong, ya. Hari apa nih potong kuku? Hari Jumat sunnahnya, ya. Dipotong. Rambut juga. Terus menjaga kebersihan rumah, ya. Kalau udah diri kepada lingkungan di rumah, ya. Ikut bantu orang tua, jangan malas bantu nyuci-nyuci, ya, di rumah, bantu orang tua. Lalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Di sekolah jangan nyampah habis jajan, buang sampah ke tempatnya, ya. Habis makan kembalikan piring ke asalnya. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Kalian kan sebagai makhluk sosial tidak mungkin di rumah saja, ya. Adapun sekarang di rumah karena kondisi pandemi, ya. Ketika di lingkungan kalian harus menjaga. Di jalanan jangan buang sampah sembarangan di jalanan. Lanjut. Hikmah bersuci atau toharoh, ya. Mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bersuci, kalau kita suci, kalau kita bersih, akan membuat kita selalu dekat dengan Allah. Bahkan sunnahnya lagi kasih wangi-wangian, ya, badan kita. Man toba, ada hadis mengatakan man toba rihuhu zada akluhu. Barang siapa yang bertambah wangi, zada akluhu, maka akalnya bertambah, ya. Lanjut, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam seharian, ya. Jadi wudhu itu mengajarkan kita selalu bersih dalam keseharian. Apalagi sekarang kondisi pandemi ini, ternyata ajaran Islam itu begitu amat sangat mulia sekali. Kenapa kita harus berwudu? Kenapa kita harus, berarti 5 kali sehari kita berwudu? Ternyata menurut penelitian itu yang namanya virus itu bisa bertahan hidup di dalam hidung, rongga hidung kita itu sampai 5 jam. Nah, kalau dia sudah bertahan 5 jam kuat hidup, bisa langsung masuk ke dalam pencernaan kita. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga kita terkena, ya. Makanya syariat Islam kita disunahkan untuk berwudu. Berwudu itu ada yang namanya menyedot air ke dalam hidung, istinsyak namanya, istinsyak, ya. Jadi jangan cuma dicuci doang, itu hidung begini-begini dipegang-pegang doang, tapi harus dihirup, ya, dihirup, ya. Kalau udah terbiasa enak, ya, ringan karena bersih, jadi nggak pusing karena nggak mampet, ya. Pusing itu karena mampet. Istinsyak, ya. Sekaligus dengan istinsyak maka kuman-kuman virus COVID yang ada di dalam hidung itu terbawa keluar, terbawa hilang, terbawa mati, ya. Itu setiap dari duhur, coba duhur, asar, dari subuh dulu, subuh ke duhur berapa jam, ya. Antara subuh duhur ada sholat duha, wudu lagi. Belum 5 jam udah wudu. Belum 5 jam udah wudu, berarti virus yang bisa bertahan sampai 5 jam itu sebelum 5 jam dia udah mati, udah ke bawah. Subhanallah, ya. Dari duhur ke asar berapa jam? Nggak sampai 5 jam kan? Masya Allah. Itulah
syariat Islam. Makanya kita harus yakini ya syariat Islam itu sebagai upaya kita selalu hidup bersih sehingga kita akan terhindar dari yang namanya virus ya. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya kita terhindar, kita, keluarga, masyarakat sekitar kita ya terhindar. Yang ketiga, hikmahnya apa? Menjauhkan beberapa penyakit karena terbiasa hidup bersih tuh ya. Jadi tidak akan kena yang namanya virus kepada diri kita apabila kita taat beribadah, taat menjaga kebersihan, taat menjalankan wudhu untuk sholat, menambah khusyuk dalam beribadah otomatis ya. Jadi itu yang wudhu itu masker alamiah dari Allah ya. Menambah khusyuk dalam beribadah. Khusyuk kita ibadah kalau kita terhindar dari yang namanya penyakit. Ibadahnya konsentrasi ya. Terus menjaga kebersihan badan otomatis ya. Badan kita jadi bersih. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan ya. Kalau sudah bersih insya Allah kita sehat. Menyempurnakan iman ya. Sebab upaya setelah bersih kita akan beribadah, sementara ibadah itu adalah upaya untuk meningkatkan iman. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan. Ketaatan itu bisa terlaksana manakala hidup kita bersih ya. Kalau kita kotor nggak mau kita ibadah ya. Menyempurnakan iman. Baik. Yang terakhir, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman ya. Kalau iman kita sudah terpancar dalam diri kita, maka hidup kita akan nyaman, tidak mudah terganggu oleh yang namanya setan. Setan tidak mudah mengganggu kita. Demikian pembelajaran pertemuan kita hari ini. Kalian catat, setelah itu dihafalkan. Minggu depan kita ulangan satu bab ketiga tentang toharoh atau bersuci. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.